Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjut pembuatan video grafiknya. Lanjut ke project selanjutnya yaitu sebelumnya kita sudah membuat beberapa gaya family yaitu seperti gender, abutment, patung dan lain sebagainya. Karena kita sudah membuat komponennya, kita di sini mencoba untuk membuat tulangannya. Tulangan contoh yang akan kita buat cuma seperti ini. Dengan sini kita eksekusi di filenya. Kita buka filenya. Yang ini lalu kita pilih salah satu bagian output yang akan kita pakai, misalkan bagian sebelah sini. Nah, jika yang kita pakai sebelah sini, kita add saja bagian yang tidak perlu. Select, klik kanan, lalu add to elements. Oke, jika masih ada yang tidak perlu, tapi masih ikut, kita pilih saja select, klik kanan, fill, elements, lalu select lagi, dan add in view elements. Kalau seperti ini, lalu kita pergi ke bagian abutment. Karena kita tadi pakai yang sebelah sini, kita klik dulu. Oh, kita pakai sebelah sini. Berarti kita membuat sectionnya di sebelah sini. Section itu gunanya itu untuk melihat atau membuat tampak seakan-akan benda itu terbelah. Jadi kita tahu dalamnya itu isinya itu seperti apa. Seperti ini. Sudah kita pergi. Oh iya Pak, saya pergi terlebih dahulu. Nah, ini kita duplicate dulu ya. Duplicate terlebih dahulu. Kita ubah namanya menjadi ke kanan. Flip. Ke kanan, lalu rename, terganti tulang. Agar mudah untuk melihat tampaknya, seperti ini. Lalu kita tadi sudah membuat sectionnya, kita pergi ke bagian details, detail 0. Karena kita akan membuat bagian output yang atas ini yang crop, nah kita harus rapikan terlebih dahulu bagiannya agar outputnya itu tampak full. Nah, jika sudah, cukup select semua lagi, bagian tidak perlu itu dihapus saja agar tidak mengganggu pembuatan dari tulangan yang tadi. Klik kanan, klik biasa, hide in view elements. Jika masih ada bagian yang ini masih ikut, kita select lagi. Hide, klik kanan, hide in view elements. Tunggu jadi seperti ini. Lalu masih ada kanan, hide in view elements. Aduh, sorry. Klik kanan, hide in view elements. Kurang lebih jenis seperti ini. Lalu kita pergi ke struktur. Jangan lupa kita buat cover terlebih dahulu sebelum membuat ulangannya. Klik bagiannya, lalu klik rebar. Nah, di sini kita sudah berfokus kepada bagian penulangannya. Penulangan yang akan kita buat contohnya seperti ini. Di bagian bawah ini ada seperti ini bagiannya. Nanti ada yang dari tampak samping, dari tampak depan. Langsung kita eksekusi. Kurang lebih kalau kita buat bagian bawahnya, kita detailnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita buat saja. Yang pertama kita akan buat bagian ini. Besi U nih. Cari bagian ini itu di cari aja bagian yang sesuai atau hampir mirip sama seperti yang dicontoh.
Nah, ini taruh di sini. Bagian U-nya sudah, kita lanjut lagi ke lebar. Lalu kita akan membuat bagian yang atas ini. Cukup kita cari bagian yang apa ya, yang besinya tuh hampir mirip aja. Itu sudah cukup. Kita besinya mana ya? Saya akan gunakan besi yang ini. Lalu seperti ini terlebih dahulu, lalu kita karena tidak ada yang memenuhi bentuk seperti ini, seperti contoh di gambar ini, dia ada lancip dan U, ya seperti ini nantinya ya. Kita akan edit sketch-nya untuk menggunakan ini, line. Kita sambung dari garis ini. Nah, ini kita set garis ke sini. Sudah checklist. Selanjutnya, ini kita geser dulu guys. Ini kita geser ke sini. Bisa digeser. Nah, terus seperti ini, passing garis saja. Lalu diperpanjang lagi. Karena dia mengait keluar, jadi kita lalu seperti ini. Kita buat bagian sampingnya, kita edit sketch lagi menggunakan line sama di sini ya, ke bagian ujung sini. Kita sudah checklist, dia akan jadi seperti ini. Ini kita agak dorong sedikit agar keluar. Seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita klik checklist. Nah, ini sudah mirip-mirip lah ya, seperti dengan yang di gambar. Lalu kita akan membuat tulangan yang seperti ini. Nah, kita akan menggunakan fitur, yaitu fitur perpendicular, yaitu dia akan jika ini gimana jelasnya ya, dia akan terlihat dari tampak sampingnya. Kita langsung saja kita pilih dulu besi yang akan kita buat. Nah, M00, kita ke flash, lalu klik perpendicular, dan dia akan melihat dari tampak sampingnya. Kita klik di sini. Jika sudah SC, lalu klik lagi, kita maksimum spacing, kita buat di mana spacingnya itu 200 mili. Sudah, enter. Nah ini, karena ini keluar, kita rapikan terlebih dahulu. Itu pun sebaliknya, yang pasang juga. Kita pendekkan. Sudah, kurang lebih jadi seperti ini. Lalu, jangan lupa, kita akan melihat dari tampak sampingnya juga. Nah, ini kita coba. Nah, untuk dari tampak sampingnya itu udah jadi ya yang bawah tadi, dia berjejer. Nah, sedangkan yang tengah kita buat tadi itu belum memiliki spasi, dia hanya dapat satu saja. Kita kembali ke tampak sampingnya, itu kita 0, kita klik ini, lalu kita buat lagi.
maksimum spacing, lalu ini jaraknya 200 mm juga. Ya, begitupun yang tulangan bawahnya yang bertepu, kita buat maximum spacing, lalu 200 juga. Nah, kamu jadi seperti ini, kita lihat letak sampingnya. Nah, oke, sudah jadi, teman-teman. Habis itu kita lanjut ke bagian atas. Di bagian nah, bagian ini ya. Ini dia ada yang seperti huruf Z ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Langsung saja buat cari yang mendekati atau warnanya atau bentuknya bersama. Sedikit lupa tadi 5. Namanya, oh ini. Kita pakai MT9. Karena ini lumayan mirip, oh ya. Ini jangan lupa kita ganti lagi ya. Ya dari perpendicular kita ganti ke rock pen. Ini kita buat dulu 4 bentuk. 1. Jika kalian ingin membalik tampak lancipnya itu kalian coba saja tekan space. Nah, kalau seperti ini. Oke, klik, lalu buat lagi tengah sini. Klik, lalu buat sampai juga buat. Karena kita akan buat 4 yang menghadap kiri 2, menghadap kanan pun 2. Sudah, SC, lalu kita edit sketch lagi. Itu bentuknya yang pertama seperti huruf Z ya. Ini nanti ke bawah, dikebawahin lalu dibelok-belokkan ke kiri. Sketch, pertama kita panjangkan terlebih dahulu, panjangan ke bawah sampai sekitar segini. Lalu kita edit sketch, line, kita gabung dari sini ke belokkan ke sini. Seperti itu ya. Jika sudah, checklist. Nah, bentuk ini dia kan menghadap ke bawah lancipnya. Ya, langsung saja kita klik 2 kali garis biru ini, garis tulangannya. Dia akan merubah tampilan seperti ini, lalu kita klik yang warna ini warna merah ini. Klik, nah dia akan berganti ke atas. Jika sudah, checklist. Lalu lakukan hal yang sama dengan tulang-tulangan yang 3 ini sisanya ini. Sebagaimana bentuknya nanti akan membentuk seperti ini. Ke sini, pertama kita panjangin, bawah sini, lalu kita edit sketch. Ini kita sampai checklist, klik 2 kali, sudah jadi. Lanjut berikutnya, tulangan selanjutnya. Ini kita salib bawah. Ini juga salib bawah. Lalu kita edit sketch satu-satu ya. Bentar. Kita cek dulu yang tadi kita pakai yang berapa ini. 600 kita buatkan jadi 600 saja. 600 yang ini kita buat menjadi 250. Nah, kita buat menjadi 500. Nah, udah. Yang dalam ini kita edit sekitar 500-an. Line is 500. Bentar. Tulis. Yang kedua, edit sketch line garis 600. Kemudian checklist, lalu klik 2 kali di setiap bagiannya. Ini, itu pun yang satunya 2 kali lalu klik ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Di bagian bawah kita sudah jadi ya seperti ini. Karena kalau kita lihat lagi ini
dia tidak terlalu besar. Coba kita kecilin bagian di sini saja. Select semuanya kontaknya. Itu kita ubah ke 16. Nah, sesuai gambar ya. Lalu kita atur bagian atasnya agar menyerupai seperti ini. Ini kita turun. Sorry. Turunkan. Kita lihat ini lurus ya guys. Ini lurus dengan garis samping. Jadi acuannya. Nah, sudah. Lalu yang kedua itu agak atas sedikit. Ini checklist terlebih dahulu, checklist, lalu lanjut ke yang kedua. Kita klik 2 kali. Lalu kita turunkan. Nah, lalu seperti ini. Checklist. Oke, sudah jadi. Bagian ini ya. Jangan lupa kita maksimum lagi. Klik atau select ke 4 tulangan yang baru. Langsung kita klik maximum spacing, kita beri jarak 200 juga. 200. Mantap. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut, kita buat lagi ke bagian selanjutnya, itu kita akan buat bagian di sini ada tulangan juga ya, tulangan seperti yang titik-titik ini karena dia memakai opsi perpendicular. Kita buat saja lagi bar pakai yang mau ini buat ini, sorry, ubah dulu perpendicular settingannya. Lalu kita klik di bagian terlebih dahulu itu di luar garis ini ya, sini. Sudah saya kita maximum passing kita berjarak 200. Kalau seperti ini, jika dia terusan ke atas, kita cukup turunkan saja. Oke, 2 kali, lalu turunkan sampai di sini. Nah, jika sudah, kita cukup klik saja agar kita membuat tulang samping juga, yaitu kita ke apa ya? Salah, sorry. Ini klik kanan lalu kita klik ini aja lalu kita klik mirror. Ini bisa di mirror. Nah, lalu seperti ini cara cepatnya. Kita bisa lihat dari tampak sampingnya apakah sudah jadi. Maksudnya tampak 3D-nya ya. Oh, sudah. Jadi ya, kembali lagi untuk samping bagian tengah sini kita sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian atasnya, itu ada huruf seperti U ini, tapi dia lancip-lancip ya. Kita buat lagi menggunakan rebar. Kita cari tulangan yang hampir mirip. Apa ya? Cari terlebih dahulu. Nah, kita pakai ini saja kan cukup. Itu mengarah ke bawah. Ini seperti ini. Jangan lupa settingan diubah terlebih dahulu perpendicular menjadi parallel work plan.
Sudah, kita lihat terlebih dahulu. Lalu taruh lagi gambarnya. Oke. SC, kita klik. Kita klik ini dulu ke diameter 16. Nah, sudah. Lalu kita reserve sini. Juga kita geser betul. Lalu kita edit sketch, gunakan line, lanjut dari sini ke sini. Nah, sudah checklist. Yang kedua juga lanjutkan, ini kita edit sketch dari menggunakan line sini ke sini. Nah, mobil seperti ini jadinya. Tekan rapi, kita rapkan sedikit saja. Oke, checklist. Ini sudah jadi ya, tampaknya sama. Truk ini agak panjang dikit yang plus ini. Yang bagian itu dia panjang sedikit. Terus ke bawah. Lalu seperti ini. Kita lihat lagi, ini dia di luar dari tulangan-tulangan ini. Jadi kita coba sedikit mundurkan. Di sini. Lalu seperti ini juga. Oke. Ini juga. Ini kita rapikan terlebih dahulu ya, agar sesuai sama contoh yang sudah ada. Naik induktif. Ini geser. Terus bawah lagi. Zoom. Ya. Kurang lebih jadi seperti ini. Oke, cukup ya. Lalu kita akan membuat oh ya, kita lupa ini di maximum spacing lagi, kita buat jarak 200. Enter. Nah, kita lihat dari samping. Jadi guys. Ini yang tadi kita buat. Kita lanjut ke pembuat selanjutnya. Itu kita akan membuat bagian ini. Ini ada semacam ruangan yang biasa normal tadi itu ya, kita sudah buat, bagian samping. Kita akan lanjut ke bagian yang atasnya. Kita kembali ke ribar, itu kita lihat lagi, itu kita buat seluruh dari bentuk ini. Dia di sepanjang garis ada, jadi kita buat integrate dahulu. Ribar, kita klik 0, atau cari bentuk yang M0. Ini kita pakai opsi perpendicular lagi. Lalu kita klik di sini untuk jadi cetak acuannya. SC ini kita maximum spacing. Sorry, jadi kita nggak bisa buat di sini guys. Kita akan buat lagi di sebelah sini. Jika sudah SC, kita klik, lalu maximum spacing kita buat 200. Kita rapikan karena ini kan terlalu panjang, sehingga kita nggak perlu sampai di titik sini saja. Klik ini, geser.
Cukup sampai di sini saja. Ini juga cukup sampai di bagian sini. Nah, rambut seperti ini kita buat lagi untuk terus ke atasnya, bagian ke atasnya. Tarik ke bawah lagi, kita buatkan di sini. Di sini kita klik, kita buat langsung spacing buat jaraknya 200. Lalu seperti ini kita klik, kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini, spacing saja menjadi acuan. Nah, seperti itu di sini ya. Kita buat lagi untuk bagian ini. Cukup sampai saja, kita buat lagi di bagian sini. Lalu kita SC, buat langsung spacing, buat ini 200. Kita ini kita bisa ulang. Nah, cukup buat satu saja sepertinya karena ini tidak memenuhi ya, jaraknya. Nah, langsung saja kita kira-kira oke, cukup. Lalu kita klik yang ini, kita buat langsung spacing untuk ke bagian di bawahnya. Oh salah, dia jadi ke bawah. Dan cukup ini saja kita mirror. Kita buat garis terlebih dahulu, garis klik ini tengah-tengah sini. Oke, sudah. Kita SC, kita klik ini, kita mirror. Nah, jadi karena ini kelebihan terlalu panjang, kita pendekkan saja. Nah, kalau seperti ini, kita buat bagian yang menyambung sini. Itu kita kembali lagi ke struktur, seimbang, lagi bagian sini. Sudah klik, kita max spacing lagi. Ini 200. Kita rapikan. Rapikan di sini. Nah, ini di dalam kedua ya, kita lihat terlebih dahulu contohnya. Lebih ke, oh di luar, yang luar. Ini nanti akan ada peluang lagi di bagian ini. Oke, balik ke Revit, kita buat lagi rebar. Ya, kita buat ke maksimum spacing ke 200 lagi. Oke, kita rapikan karena terlalu panjang. Dulu ini kita tarik, sorry, ini kita start lagi. Terus seperti ini jadinya. Lalu kita buat lagi untuk bagian sini.
bar ke sini, SC, maksimum spacing lagi, width 200. Ya, perlu kita rapikan. Seperti ini jadinya. Lalu kita buat lagi bagian yang samping. Menjadi acuan. Ini masih spacing. Aduh, salah. Kita tidak suka pakai sekian, saya lupa. Buat sini. Ini spacing. Oh, itu udah. Kita berdengari terlebih dahulu ya, karena ini sudah masalah ke bawah terlebih dahulu. Kita tulis cepatnya saja. SC kita rapikan. Masih. Dari sini cukup. Ini harus sedikit. Nah, pertama ini kita buat space satu saja cukup ya. Langsung kita kenalkan saja. Nah, lalu seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu dari tampak sampingnya. Oke. Ada lagi yang itu periksa. Oke, cukup. Kita dari tampak sampingnya. Oke, seperti ini ya. Sudah jadi. Lanjut kita buat lagi ke tulangan yang ini. Dia mengikat dari sini ke sini. Kita akan buat yang terlebih dahulu. Ini tadi sudah. Kita akan buat sudah. Oh, kayaknya ada yang salah lain. Sini. Oh ya, ini di sini salah. Ini seharusnya tidak yang ke sini ya guys ya. Ini nggak ke sini. Kita sketch lagi. Sudah hapus gitu. Nah, terus seperti ini saja. Gambarnya ternyata saya salah lihat ini ke sini sedangkan ini tuh ke atas langsung terus dikaitkan di sebelah sini baru buat atas lagi. Oke. Kita buat seperti ini lagi, kita menggunakan rebar yang sama ya. Kita pakai ini coba. Oh ini belum diganti perpendicular Pak. Kita ganti yang lain bersama akan mudah dibentuk. Karena seperti ini buat mesin saja. Kalau kita buat ini dulu aja. Kita buat tulangannya atas terlebih dahulu. Karena itu susah diambil tengah-tengahnya. Kita buat yang ini terlebih dahulu. Seperti ini, kita ubah diameter terlebih dahulu menjadi 16 agar ini ubah ke 16. Nah, dia akan lebih kecil. Kita lihat ukurannya itu yang ini agak lebih pendek. Seperti ini. Ini sampai full. Oh, ini lebih panjang. Kurang seperti ini saja. Lalu kita buat bagian samping ini ya. Ini tadi kan mengait ke sini, ini berarti agak dibentukkan sedikit.
ini sudah mengait, lalu kita buat yang bagian atas ini naik ke sini, ini naik ke atas ini, sudah langsung. Oke, ini kita buat saja ke bawah, kita engage step dulu karena bentuknya agak berbeda ya. Saya juga baru melihatnya, ini bagian sini itu agak berbeda. Supaya kita itu sininya rata, kita di sketch saja, tambahkan lagi di sini. Nah, itu kita turun ke bawah. Coba, oke, checklist. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Kita akan membuat pengait ini lagi, ini yang arah ke sini, ini nanti harus ke sini. Untuk mengaitkan bagian ini ke bagian yang ini. Oke, kita pergi lagi ke bagian struktur, rebar, kita pergi ke yang tadi, ini. Oh, enggak, kita cari yang satuan ya. Satuan tadi ada juga yang bentuknya seperti pengait, ini, apa namanya? Maksudnya, oh yang satu. Bersih saja. Ini kita klik dulu, ini harusnya kita kecil lagi. Jelas, tarik sini, ini mengaitkan ini bagian edit sketch, line, dia mengait ke bagian ini. Oke, surface. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Lalu kita jangan lupa untuk memaksimal spacingnya agar dari tambah satunya itu sejajar. 200 meter, lalu ini juga spacing 200 meter, cek lagi. Yang ini tadi udah ya, udah. Nah, kita lihat dari persampingnya. Kurang lebih jadi seperti ini. Kita oke, nanti kita akan langsung ke bagian, karena kita sudah membuat bagian tulangannya, kita akan menghitung jumlah dari berat semua tulangan ini yang kita pakai. Itu gunanya bisa untuk menghitung dana dari pembuatan abonmen ini, yaitu tulangannya habis berapa kilo dan berapa uangnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu cara menghitung tulangan ini, yaitu menggunakan schedule. Lalu ini klik ini, kita cari, kita awalnya mencari ini itu untuk menghitung berapa berat dari tulangan yang akan kita gunakan. Kita cari di bagian struktural rebar, klik, oke. Lalu kita pilih ke bar diameter, bar length, lalu cari quantity, lalu kita cari reference volume, lalu kita cari lagi total bar length. Sudah, lalu kita tambahkan, yaitu sorry saya lupa, ada yang ditambahkan lagi, itu jumlah batang besi, ya jumlah batang besi. Kita cara menambahkan parameternya itu di sini menggunakan add calculate parameter, jumlah batang besi, lalu formulanya yaitu kita menggunakan bar length, oke, per
1000 rumusnya itu digunakan. Sorry, kita lihat tujuan terlebih dahulu. Dan ini nah ya, oh ini per 1000 per 12 per 1000 per 12. Oke, nah kita sudah, langsung saja kita klik OK dan dia akan muncul. Kita menggunakan desain diameter bar berapa saja, yaitu ada 25 mili dan 16 kebanyakan. Adapun 13 itu untuk panjangnya ada yang 4000 mm, kuantitinya itu ada 48, ada 1, ini yaitu jumlah yang digunakan. Lalu ada reference volume per apa? Volume dari tulang yang kita gunakan, total total bar yaitu total panjang yang kita gunakan juga di setiap bagian-bagian tepi ataupun setiap jenis atau bentuk yang kita buat tadi itu kan ada yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita hitung. Lalu ini ada jumlah. Nih, mungkin sekian yaitu dari saya yang dari awal tadi kita sudah membahas tentang penulangan yang kita aplikasikan langsung ke bagian abutment. Lalu kita sudah berhasil membuat rebar schedule yaitu untuk mengetahui berapa jumlah yang kita pakai untuk tulangan tersebut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang jelas dan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.